Bab 836. Iya. Jacob berkata dengan semangat, kuncinya adalah suaminya sudah mati. Haha. Bukankah ini Tuhan yang membantu saya juga? Charlie mengangguk, tapi kemudian berkata, ayah, tapi ibu belum mati. Ekspresi Jacob tiba-tiba menjadi dingin kembali, dan dia berkata dengan canggung, jangan salah paham, aku tidak mengutuknya sampai mati. Dengan itu, Jacob menghela nafas dan berkata, kamu bilang jika dia seperti Horiah, dia akan kawin lari dengan seseorang, itu akan bagus. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hati Yakub, takut semuanya telah pergi ke Meiking, yang akan kembali ke Cina. Perasaan yang samar-samar untuk Elaine telah menghilang. Oleh karena itu, Charlie tidak dapat menahan nafas. Jika Claire dapat menerima bahwa hilangnya ibunya adalah kawin lari dengan orang lain, itu akan bagus. Jika Claire memperlakukan Elaine sebaik Jacob, maka dia akan membiarkan Elaine menghilang dari dunia dalam beberapa menit. Untuk orang-orang seperti Elaine, akan lebih murah baginya untuk menonton semuanya, makan, minum, dan hidup. Lebih baik mengirimnya ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara dan pergi bersama Horiah. Geng Horiah mungkin membenci Elaine. Jika Elaine juga dikirim ke sana, tidak akan dibenarkan untuk tidak menderita puluhan pemukulan sehari. Sayang sekali Claire terlalu baik, cukup baik untuk terlalu toleran terhadap Elaine. Suasana hati Jacob sedang bagus. Dia makan dan minum sendirian. Dia sangat bahagia. Dia terus menarik Charlie untuk menemaninya minum, tetapi Charlie selalu mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur saat dia tidak memperhatikan. Lagi pula, ini malam ini, pertama kali dia pergi tidur, dia masih berharap bisa menyelesaikan pernikahannya dengan Claire. Bukankah terlalu mengecewakan untuk minum alkohol? Yakub makan dan minum cukup. Sudah lebih dari jam 10 malam. Claire menelepon Charlie untuk menanyakan situasinya. Charlie harus berkata, kami belum menemukannya. Saya kira ibu tidak keluar untuk bermain mahjong. Di mana dia? Claire berkata dengan suara cemas, saya juga menemukan beberapa mantan teman ibu, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Charlie berkata, mengapa kamu tidak berhenti melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala malam ini? Ayo pulang dan tunggu. Karena polisi telah melaporkan hilang, saya yakin mereka akan membantu memperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Hei, Claire menghela nafas dan berkata, hanya itu yang bisa terjadi. Elsa dan aku akan kembali sekarang, dan kamu serta ayah akan kembali juga. Baik. Charlie menjawab, lalu menutup telepon dan berkata pada Jacob, ayah, ayo pergi. Jacob menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, ayo. Ayo pulang dan mandi dan tidur. Anda akan menemani saya ke bandara besok pagi. Charlie bertanya dengan heran, aku ingin pergi. Tentu saja. Jacob berkata, Meiking masih membawa putranya. Kami mengenang masa lalu. Bukankah putranya hanya sebuah bola lampu listrik? Kemudian Anda akan berbicara dengannya lebih banyak, omong kosong, dan membuat sesuatu yang pribadi untuk saya dan Meiking. Kesempatan untuk mengobrol. Baik. Charlie mengangguk dan setuju, kalau begitu aku akan pergi denganmu besok. Oh, benar. Jacob berkata dengan malu-malu, menantu yang baik, ayahmu dan aku tidak punya uang, dan aku akan membayarmu sisa uang dari membeli furnitur. Atau besok Shangri-La, maukah kamu membantu ayah mengatur meja? Oke, aku akan mengaturnya. Charlie tidak memiliki niat egois pada orang tua itu, lagi pula, dia cukup baik padanya. Jadi Charlie mengirimi Ishak pesan WeChat, memintanya untuk memesan kotak yang lebih baik di Shangri-La besok. Namun, ia juga menunjukkan bahwa itu tidak boleh menjadi yang terbaik, jika tidak sulit untuk dijelaskan, dan hampir sama jika di atas tengah. Ishak segera memerintahkan manajer lobi Shangri-La untuk mengatur kotak-kotak itu terlebih dahulu. Saat ini, di pusat penahanan. Karena lampu sudah dimatikan, Elaine hanya bisa berbaring di tempat tidur kayunya dengan lapar, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Begitu dia berbaring, perutnya mengerang. Gena Jones yang tak jauh darinya langsung mengumpat. Elaine, kalau perutmu mengerang, kamu bisa bangun dari tempat tidur dan pergi ke toilet biarkan aku tidur. Bab 837. Elaine sangat dianiaya di tempat tidur. Dia tidak makan apapun selama lebih dari 12 jam, dan dia telah dipukuli dengan kejam. Dia merasa lapar di dada dan punggungnya. Bahkan jika dia bisa menahan makan atau minum, dia tidak bisa menahan perutnya menangis. Namun,
dia tidak berani menyinggung Gena Jones. Bagaimanapun, wanita bau ini memukuli orang terlalu keras. Dia berpikir untuk tidur dengan kepala tertutup secepatnya. Siapa sangka saat ini, perutnya yang luar biasa mengerang lagi. Gena Jones segera berdiri, bergegas ke Elaine dalam 3 atau 2 langkah, dan menyapa wajahnya dengan tamparan di wajah. Wajah Elaine yang memerah dan bengkak diledakkan dengan tamparan, dan itu lebih seperti ledakan. Elaine hanya bisa memohon, maaf, saya tidak bermaksud begitu. Karena kehilangan 2 gigi depannya, Elaine sekarang mengalami kebocoran parah, jadi bicaranya sangat tidak jelas, dan lebih sulit untuk mendengarkannya. Gena Jones menamparnya lagi dan mengutuk, "Sial, lidahmu dipotong? Anda tidak dapat berbicara dengan jelas? Katakan padaku dengan keras dan jelas." Elaine buru-buru berkata dengan keras, Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan saya." Saat suara itu turun, kedua gigi depannya kosong, dan bola ludah langsung disemprotkan ke wajah Gena Jones tanpa memihak. Gena Jones mengulurkan tangannya dan menyentuhnya, dengan marah menjambak rambut Elaine, langsung menyeretnya dari tempat tidur, dan menyeret rambutnya ke toilet. Elaine berjuang dan berteriak sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya sama sekali. Sebaliknya, semua orang masih menonton dengan senang hati. Nyonya Wilson tua terhuyung-huyung ke pintu toilet, melihat Gena Jones menekan Elaine di lantai yang lembab dan membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan berkata sambil tersenyum, Gena, biarkan dia tidur di toilet pada malam hari." Gena Jones mengangguk, lalu menampar Elaine, dan berkata dengan marah, Jika kamu berani keluar dari toilet malam ini, aku akan membunuhmu." Wajah Elaine bahkan lebih bengkak, dan seluruh orang yang sakit itu hampir roboh. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan merintih samar-samar, Aku tidur di toilet. Saya tidur di toilet. Tolong berhenti memukul saya, tolong." Gena Jones mendengus dingin dan berkata, Apakah ini sekarat? Katakan, hari-hari baikmu panjang, biarkan aku menunggu." Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan menendang Elaine lagi sebelum berbalik untuk pergi. Nyonya Wilson tua tidak pergi, tetapi bersandar di kusen pintu toilet, memandang Elaine, yang menangis di tanah, dan mencibir, Elaine, orang-orang memperhatikan, kamu adalah anjing yang tidak berbakti. Bukankah biarkan aku tinggal di Thompson Villa, kamu bisa menikmatinya sendiri? Lihatlah. Anda belum tidur di Villa Thompson selama 1 malam, dan Anda telah jatuh sampai saat ini. Apa itu? Tahukah kamu? Itu membuktikan bahwa kamu tidak hidup sama sekali. Masuki kehidupan kelas 1 Thompson. Elaine menangis dan berkata, Ibu, semua kesalahan sebelumnya adalah kesalahanku, tetapi kamu telah memukul dan memarahi. Saya mohon Anda untuk memberitahu Gena Jones, jangan pukul saya. Saya salah, saya tahu. Mengetahui apa yang salah? Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, menurutmu apakah aku tidak tahu siapa kamu? Jika kuat, maka akan lunak, dan jika lembut akan menjadi kuat. Jika bukan karena Gena dan narapidana lain yang mendukungku di sini, kamu hanya akan melawanku. Jika seseorang sepertimu benar-benar tahu apa yang salah, matahari bisa keluar dari barat. Nyonya Wilson dan Elaine yang tua sebenarnya adalah jenis orang yang sama, dan mereka sangat mengenal sifat masing-masing. Lady Wilson tahu betul di dalam hatinya bahwa baik Elaine maupun dirinya sendiri tidak bisa menyerah pada satu orang, satu-satunya kemungkinan yang dipaksa oleh situasi. Elaine berlutut sendiri sekarang. Jika dia diberi kesempatan untuk kembali, dia akan memperburuk situasinya. Bab 838. Mengapa tidak berubah menjadi dirinya sendiri? Karena itu, dia tidak berniat untuk berbaik hati kepada Elaine. Selain itu, ketika dia mengingat penghinaan yang dia derita pada Thompson, dia merasa kesal di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, ini adalah hasil dari ekspresi diri Anda sendiri. Nikmati bar pahit Anda sendiri. Ini baru hari pertama. Masih ada 14 hari lagi yang akan kita habiskan bersama. Setelah berbicara, Nyonya Wilson dengan dingin mendengus dan berbalik untuk keluar dari toilet. Elaine duduk di lantai toilet sendirian, lapar dan kedinginan. Dia putus asa dan ingin menangis, tetapi ketika dia memikirkan Gena Jones yang galak, dia segera menutup mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, jadi memeluk kakinya dan membenamkan wajahnya di antara kedua kaki dan mulai menangis. Elaine tidak pernah mengalami pengalaman yang begitu tragis dalam hidupnya, dan dia menderita lebih banyak dosa dalam 1 hari daripada yang dia derita dalam beberapa dekade terakhir. Dia panik ketika memikirkan untuk tinggal di sel ini selama 14 hari ke depan bersama Nyonya Wilson.
Terutama ketika dia berpikir bahwa dia harus menunggu tanpa batas waktu di pusat penahanan, dia menjadi lebih putus asa, dan air matanya hampir kering. Ketika Elaine menangis di toilet pusat penahanan, Charlie dan lelaki tua itu baru saja kembali ke villa besar Thompson. Yakub bersenandung dan menyanyikan lagu-lagu dengan kegembiraan di sepanjang jalan, dan kegembiraan di wajahnya melampaui kata-kata. Claire dan Elsa sudah kembali sebelum mereka. Charlie dan Jacob melangkah ke pintu dan melihat Claire terburu-buru di ruang tamu. Melihat mereka masuk, Claire buru-buru bertanya, Ayah, Charlie, berapa banyak ruang mahjong yang pernah kamu datangi?" Jacob berkata dengan hati nurani yang bersalah, Saya tidak tahu lagi. Bagaimanapun, ada banyak. Kami pergi jauh-jauh dan mencari mereka. Setiap kali kami melihat aula mahjong dan ruang catur, kami masuk dan bertanya. Claire bertanya, apakah tidak ada hasil?" "Tidak," Jacob melambaikan tangannya dan berkata, Claire, ibumu adalah orang yang besar, tidak akan terjadi apa-apa, paling-paling dia akan ditipu oleh organisasi MLM. Khawatir? Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Claire berkata dengan mata merah. Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan? Sekarang tidak ada kabar darinya, semua hal buruk mungkin terjadi, dan semakin berbahaya jika Anda berlarut-larut. Melihat begitu banyak orang hilang yang dilaporkan di berita, berapa banyak orang yang menemukan mereka dan semua orang bahagia? Sebagian besar akibatnya adalah orang jahat, kecelakaan, dan yang terburuk. Jacob berkata dengan memalukan, bagaimana ini bisa berbahaya seperti yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu melihat apakah ibumu layak untuk pikiran orang jahat? Apakah dia kaya dalam hal apapun? Dia sudah kehilangan semua uang di rumah. Apakah dia cantik? Perampok lain berjuang untuk merampoknya sekali, berisiko ditembak di penjara, dan merampoknya seperti itu akan memalukan? Ayah. Claire berkata dengan marah, Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Pada saat ini, Yakub memikirkan making di seluruh kepalanya. Selain itu, dia minum anggur dan sedikit tidak terkendali. Dia tidak peduli dengan Elaine, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, ini agak jelek, tapi setiap kalimat adalah kebenaran, satu tidak mungkin merampok uang, dan yang lain tidak mungkin merampok S3X, bahaya apa yang dia miliki? Lagi pula, kamu tidak tahu temperamen ibumu? Siapa yang berani memprovokasi dia? Dia berteriak keluar jendela di komunitas sebelumnya. Anjing-anjing di seluruh komunitas tidak berani menggonggong. Apakah kamu takut dia mendapat masalah? Claire tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Yakub, dan kemudian hidungnya sedikit mengangkat bahu, dan bertanya dengan marah, Ayah, apakah kamu pergi minum barusan? Bab 839. Awalnya, Claire tidak pernah melihat Jacob minum. Tapi setelah dia mendekat, dia tiba-tiba mencium bau alkohol di tubuhnya, dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Ayah biasanya suka minum arak, dia sama sekali tidak punya pendapat, tapi intinya adalah, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan pergi ke aula mahjong untuk mencari ibunya. Mengapa dia kembali mabuk? Ini membuktikan bahwa dia tidak pergi mencari ibunya sama sekali, tapi, untuk minum. Saat Jacob mendengar Claire bertanya tentang minum, dia buru-buru menutup mulutnya, melangkah mundur, dan menjelaskan dengan panik, jangan bicara omong kosong, aku tidak minum. Kamu hanya berbicara omong kosong. Claire menginjak dengan marah, aku bisa mencium bau alkohol padamu. Anda tidak memilikinya saat keluar, Anda memilikinya sekarang. Anda pasti sedang minum di tengah. Saat dia berkata, dia menatap kerah Jacob, dan menemukan bahwa ada beberapa bintik minyak, dan matanya yang marah menjadi merah. Ibu telah menghilang dan tidak dapat ditemukan. Anda tidak hanya tidak akan mencarinya, tetapi Anda juga akan makan dan minum. Betapa bahagianya Anda. Jacob berkata dengan memalukan, saya. Saya benar-benar tidak. Claire dengan marah berkata, Ayah, apa menurutmu aku bisa mempercayainya? Jacob tahu tidak ada penyesatan, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Charlie dan berkata, Charlie memanggilku untuk pergi. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengedipkan mata pada Charlie, yang berarti menantu yang baik, tolong bantu aku membawa panci ini dulu. Charlie juga sangat manusiawi, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangguk dan berkata, Dia, itu benar, Ayah benar, saya benar-benar memanggilnya untuk minum. Faktanya, Charlie tahu betul, bagaimanapun, dia tidak minum alkohol sama sekali. Jacob mabuk pusing, semakin dia mengatakan itu adalah idenya sendiri saat ini, semakin sedikit Claire akan mempercayainya. Benar saja, Claire menginjak kakinya dan berkata dengan marah, Ayah,
saat ini kamu masih melempar panci ke Charlie. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit jantan? Jacob berkata dengan ekspresi muram, ya aku mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak mempercayai saya tidak bisa menahannya. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata, oh, saya benar-benar tua, dan saya merasa mengantuk serta tidak nyaman setelah pukul 10. Aku akan kembali ke kamarku dan istirahat dulu. Claire ingin menghentikannya, tapi dia kabur tanpa melihat ke belakang. Dalam keputusasaan, Claire melihat Charlie lagi, dan berkata, kamu juga, aku meneleponmu untuk bertanya, dan kamu bilang kamu sedang mencari aula mahjong, tapi sebenarnya mengajak ayahku untuk makan dan minum. Charlie terbatuk dan berkata, dia bilang dia lapar dan tidak nyaman. Aku tidak bisa menyeret tuan tua lapar dan berlari bersamaku kemana-mana. Dalam kasus hipoglikemia dan pingsan, ia mungkin rentan terhadap bahaya. Maka kamu tidak bisa berbohong padaku. Katakan sejujurnya, tidak bisakah kau memberitahuku bahwa kalian berdua sedang makan? Charlie tidak tahu bagaimana menjawabnya sekaligus, dan merasa masalah ini memang tidak ditangani dengan baik. Kuncinya adalah Yakub tidak dapat dilihat oleh Claire. Jika dia tahu ini masalahnya, dia benar-benar tidak akan pergi ke barbecue. Jadi dia hanya bisa meminta maaf dengan tulus. Maaf, istriku, aku berhutang masalah ini padaku. Ayah berkata pada saat itu bahwa aku tidak memberitahumu, jadi aku tidak bisa memberitahumu melalui telepon. Charlie sama sekali tidak bersalah saat mengatakan ini. Pokoknya, pot itu diombang-ambingkan. Karena lelaki tua itu tidak ada di sini, wajar untuk melemparkan pot kepadanya. Claire juga mempercayai kata-kata Charlie, berpikir bahwa itu pasti ide ayah, dan Charlie dipaksa berada di sisinya dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Meskipun amarahnya telah mereda sedikit, dia masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jadi dia menghela nafas dengan lemah, dan berkata dengan sedikit gangguan emosional. Charlie, ibuku hilang sekarang, ayahku tidak peduli, kau juga tidak, bagaimana maukah kau membiarkan aku menemukannya sendiri? Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kau akan membiarkanku menjalani sisa hidupku? Aku mungkin tidak akan memaafkan diriku sendiri sampai aku mati. Charlie buru-buru menghibur dan berkata, jangan terlalu memikirkannya, ibu pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Bab 840. Claire tidak bisa mendengarnya sama sekali, dan melambaikan tangannya. Belupakan, saya tidak ingin membicarakan masalah ini lagi, saya akan kembali ke kamar dan tenang. Setelah berbicara, dia menaiki tangga. Melihatnya menghilang di sudut tangga, Charlie tidak bisa menahan napas. Tampaknya Elaine sangat sulit untuk dihadapi. Tidak bisa membunuh, atau membiarkan dia menguap dari dunia. Setelah dia cukup menderita, dia masih harus membiarkannya kembali. Namun, sangat merepotkan juga untuk membiarkannya kembali. Bagaimana dia bisa membuatnya diam dan tidak berbicara omong kosong? Petunjuk psikologis? Tidak dapat diandalkan. Karena efek samping dari isyarat psikologis adalah begitu orang ini mulai melakukan sesuatu sesuai dengan isyaratnya sendiri, kesadarannya sendiri akan hilang. Sama seperti Wookie, dia menyiratkan bahwa dia harus menambahkan makanan setiap jam. Ketika dia menambahkan makanan, dia mengikuti isyarat psikologisnya sendiri. Saat itu, dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan hanya ingin makan. Semakin banyak dia makan, semakin baik. Namun, begitu dia kenyang dan sugesti psikologis berakhir, dia akan mendapatkan kembali kesadarannya sendiri. Saat itu, dia masih menjadi dirinya sendiri, Wookie. Jadi ini sangat memalukan. Jika dia memberi Elaine petunjuk psikologis bahwa dia tidak bisa bicara omong kosong, maka petunjuk ini pasti selalu berhasil. Dalam hal ini, Elaine bukan lagi Elaine, dia mungkin orang gila, atau orang gila yang tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Jadi dia harus membuat Elaine rela tutup mulut, tidak menyebutkan apapun tentang kartu banknya. Kesulitan teknis ini benar-benar cukup besar. Setelah Claire pergi, di ruang tamu besar, hanya Charlie dan Elsa yang belum berbicara yang tersisa. Elsa telah menunggu kesempatan untuk berduaan dengan Charlie, dan akhirnya menunggu, jadi dia buru-buru berkata kepadanya, Charlie, jangan marah. Dia tidak berniat untuk marah padamu, tapi bibinya hilang. Sekarang, dia benar-benar cemas. Charlie mengangguk dan berkata, aku tahu, aku tidak akan marah padanya, lagi pula dia adalah istriku. Mendengar ini, mata Elsa berkilat karena iri. Dia tidak mengerti bahwa Claire dan Charlie baru saja menikah dalam pernikahan palsu. Mengapa Charlie merasa begitu bergairah padanya? Apakah dia tidak tahu bahwa ini hanya sebuah adegan? Memikirkan hal ini,
dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Mengenai penampilan, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak lebih buruk dari Claire. Dalam hal kekayaan bersih, dia juga merupakan anak dari keluarga Dong di Eastcliff, jauh lebih baik daripada Claire. Apalagi, saya sudah mengungkapkan isi hati saya kepadanya sejak lama. Saya sangat mencintainya dan saya sangat berharap untuk bersamanya. Tapi kenapa dia menjaga wanita yang tidak mencintainya seperti ini? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Charlie dengan menyeringai. Charlie, kamu harus tahu apa yang aku inginkan untukmu, tetapi apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan untukku? Charlie tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit besar ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan berkata, Elsa, kamu adalah sahabat Claire, dan Claire adalah istriku lagi, jadi aku secara alami sama dengan Claire. Sebagai teman yang baik, ada banyak orang baik di dunia ini. Anda tidak perlu memikirkan saya. Saya sudah menikah. Mata Elsa memerah, dan air matanya keluar. Dia dengan keras kepala menghapus air matanya dan berkata, kamu belum menikah sama sekali, tapi itu hanya sebuah adegan. Adegan ini Anda telah berakting selama lebih dari 3 tahun. Ini akan berakhir. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda berdiri sendiri di atas panggung dan terus tampil? Charlie menatapnya, tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata untuknya, tapi ekspresinya sangat tegas dan berkata, percayalah, adegan ini tidak akan pernah berakhir.